Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Siska Mawaski dalam live update PON 20 petang, edisi Selasa 5 Oktober 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar kegiatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang saat ini berlangsung di Papua, bersama dengan sejumlah rekan wartawan kami yang sudah siap dengan laporannya masing-masing di lokasi. Kita ikuti live update PON 20 Papua selengkapnya. Kita awal informasi pertama. Seusai gagal meraih medali di nomor kanoing, tim dayung Sulawesi Selatan berambisi untuk menebusnya dalam nomor rowing PON 20 Papua. Dalam nomor ini, Sulsel mengikuti 6 kelas putra dan putri. Pelatih tim dayung Sulsel, Arif, menyatakan bahwa pihaknya telah menargetkan medali dalam nomor ini. Sulsel juga mengandalkan dua atletnya yang mengikuti pelatnas, yakni Sulfianto dan Nurtang. Sebelumnya, Sulsel gagal meraih medali dalam babak final nomor kanoing di Teluk Yotefa pada Senin 4 Oktober. Untuk informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Alfian di sana. Halo, selamat malam Alfian. Halo, selamat malam rekan Siska dan Alfian, Tribuners. bisa dijelaskan berapa target medali dari kontingen Sulawesi Selatan di nomor rowing dayung ini? Ya, terima kasih sebelumnya rekan Siska untuk kontingen Sulawesi Selatan di cabang olahraga dayung. Pada nomor kano belum mendapatkan medali satupun, dan untuk nomor rowing ini akan menjadi upaya bagi kontingen Sulsel untuk mendapatkan medali pertamanya di cabang olahraga dayung. Dan untuk target sendiri, pelatih dari Sulsel menargetkan minimal mendapatkan 1 medali perak, rekan Siska. Oke, tadi disebutkan bahwa ada dua atlet dayung asal Sulsel yang menjadi atlet pelatnas. Apakah keduanya juga jadi senjata utama untuk meraih medali kali ini? Ya, ada dua atlet jebolan pelatnas, yakni Sulfianto, yang kita tahu juga bahwa Sulfianto pernah membela Indonesia di ajang Asian Games maupun SEA Games, dan turun di saat ini membela Sulawesi Selatan, turun di nomor tunggal putra di nomor rowing, dan ini menjadi senjata utama dan diharapkan bisa meraih medali. Begitupun dengan Nurtang yang turun dengan nomor double putri, juga diharapkan bisa mempersembahkan medali untuk cabang olahraga dayung Sulawesi Selatan. Oke, Alfian, bisa dijelaskan kapan putaran final nomor rowing ini akan berlangsung dan juga berapa medali yang diperebutkan? Ya, untuk nomor rowing di cabang olahraga dayung sendiri tadi sudah hari ini sudah berlangsung babak penyisihan, begitupun dengan besok tetap masih penyisihan. Untuk babak finalnya sendiri akan berlangsung pada 7 hingga 8 Oktober nanti. Oke, baik. Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pelatih dayung Sulsel, Arif. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau tadi putri itu semua masuk final, karena tadi cuma cari lintasan sampai lintasan paling tengah, tapi bagusnya tadi itu dia lintasan 3. Tapi ada kita strategi, kalau kita lintasan, karena kita sudah tahu kekuatan mereka pelatnas, jadi pasti mereka di lintasan 3. Jadi kalau kita di lintasan sampingnya lintasan 3 atau lintasan 4, pada saat nanti kita final, dia tergantung masalah gelombang. Makanya dia harus masuk ke 4 tadi. Tapi mudah-mudahan pada saat finalnya nanti kita melihat race ke-15 sedang berusaha lagi. Berarti di hasil penyisian ini tadi Papua lintasan 3 Sulawesi Tengah. Ada berapa atletnya Sulsel ini Pak untuk kelas rowing ini? Untuk hari ini ada 3 nomor turun. Yang pertama tadi single school kelas ringan putra sudah masuk final. Yang kedua double school kelas ringan putri. Yang ketiga sekarang sudah mau race ini single school kelas putra Sulfianto. Targetnya Pak untuk kelas ini? Kalau targetnya ini nanti dia masuk final. Race ini dipergunakan untuk menetapkan Antusiasme penonton dalam menyaksikan pertandingan cabur bulu tangkis PON 20 Papua yang digelar perdana pada hari ini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penuhnya Gor Waringin yang menjadi venue pertandingan cabur bulu tangkis ini. Meski diramaikan dengan kehadiran banyak penonton, protokol kesehatan ketat tetap dijalankan di sana,
mengingat masih di tengah pandemi. Lalu seperti apa informasi lengkapnya? Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua, ada Hendrik Lewapatara di sana. Halo, selamat malam Hendrik. Ya, halo selamat malam rekan Siska dan juga Tribuners. Ya, Hendrik, bisa dijelaskan seperti apa euforia dari penonton saat menyaksikan pertandingan cabur bulu tangkis di hari pertama ini? Ya, baik, terima kasih rekan Siska. Dapat saya laporkan bahwa hari ini memang pertama kali atau perdana cabur bulu tangkis ini ditandingkan ya, di mana antusiasme dari penonton sangat melonjak. Di mana dari pantauan Tribun Papua di pagi hingga siang hari, penonton sangat membludak untuk masuk menyaksikan secara langsung tuan rumah untuk melakukan pertandingan melawan tim-tim lainnya pada cabur bulu tangkis ini. Begitu rekan Siska. Oke, tadi disebutkan bahwa penonton memiliki antusias tinggi dalam menyaksikan pertandingan ini. Lalu seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di sana, Hendrik? Ya, baik rekan Siska. Kalau untuk protokol kesehatan di mana para petugas personel gabungan dari TNI Polri maupun relawan PON sangat ketat ya, di mana pada saat penonton masuk sudah dilakukan pemeriksaan dari tas hingga di mana melakukan antigen maupun memeriksa sertifikat vaksin. Dan jika penonton yang tidak melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tidak diizinkan untuk memasuki venue tersebut. Begitu rekan Siska. Baik, Hendrik. Lalu bagaimana respon dari penonton terkait dengan ketatnya penjagaan di venue cabur bulu tangkis ini? Iya, dari respon dari penonton, saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang penonton. Ia menjelaskan bahwa ketatnya pengamanan ini sangat penting ya, di mana melihat pelaksanaan PON ini dalam situasi pandemi. Oleh sebab itu, diperketatnya pengamanan mengenai kesehatannya ini sangat penting, di mana ia juga sangat mengapresiasi dengan petugas keamanan yang menjaga. Dan juga sekedar informasi ya Siska, di mana saat ini saya telah mengupdate terkait informasi di mana pertandingan terakhir yang dilangsungkan pada jam 2 siang hingga jam 6 sore tadinya, di mana beregu putra grup C, Jawa Timur mengalahkan Lampung. Setelah itu, di mana beregu putri grup R, Bali mengalahkan Kalimantan Timur. Dan juga beregu putra grup D, DKI Jakarta mengalahkan Sumatera Utara. Dan yang terakhir beregu putri grup S, di mana Jawa Timur mengalahkan Lampung. Begitu rekan Siska. Baik, Hendrik, kami tunggu terus update dari Anda terkait dengan pertandingan cabur bulu tangkis. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim voli putra DKI Jakarta menyapu bersih kemenangan di laga penyisian grup B pada Selasa 5 Oktober. Dalam pertandingan tersebut, DKI melibas Sumatera Utara dengan skor telak 3-0. Sebelumnya, DKI juga telah mengalahkan kontingen Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemenangan ini membuat DKI Jakarta lolos ke babak 4 besar sebagai juara grup B. Informasi terkait hasil pertandingan akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota Rafsan Zani. Halo, selamat malam Rafsa. Selamat malam rekan Siska. Ya, Rafsa, bisa langsung dilaporkan seperti apa perjalanan dari voli putra DKI Jakarta di Pool B ini? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang di PON Papua kali ini DKI Jakarta bergabung di Pool B yang biasanya disebut sebagai Pool Neraka, di mana berisikan di dalamnya Jawa Tengah, kemudian ada juga juara bertahan PON 2016 lalu Jawa Timur, kemudian ada juga tim underdog Sumatera Utara. Dan di pertandingan pertama pada Jumat lalu 1 Oktober 2021, secara mengejutkan DKI Jakarta mengalahkan Jawa Tengah dengan skor 3-2 dalam partai yang berlangsung selama 5 set. Kemudian pada hari Senin kemarin, raihan yang sama juga diraih oleh DKI Jakarta dengan mengalahkan juara bertahan PON 2016 lalu Jawa Timur dengan skor yang sama 3-2. Dan pertandingan di sore tadi melawan Sumatera Utara merupakan laga terakhir di penyisihan grup B, di mana DKI Jakarta meraih skor 3-0. Seperti itu, rekan Siska. Dan DKI Jakarta kembali akan bertanding di babak 4 besar pada Kamis 7 Oktober mendatang. Oke, terkait dengan hasil ini, lalu seperti apa komentar dari pelatih dan juga para pemain? Ya, terima kasih rekan Siska. Saya juga berbincang-bincang dengan pelatih dari DKI Jakarta, Victor Layan, di mana dirinya memang
bersyukur atas torehan yang dihasilkan oleh anak asuhnya, di mana menyapu bersih kemenangan di Pool B, dan ini merupakan sesuai dengan rencana awal mereka bermain di Pool B. Dan kemudian meskipun tadi sempat menang telak melawan Sumatera Utara dengan skor 3-0, namun bagi Victor Lion timnya mengalami penurunan performa. Namun ia berharap penurunan performa ini hanya terjadi di babak penyisihan, tetapi timnya dapat kembali pulih dan bermain maksimal di babak 4 besar nanti. Dan dari catatan 3 pertandingan terakhir, Victor Lion mengatakan bahwa dia sudah memiliki skema pola permainan dan juga komposisi pemain yang akan diturunkan nantinya sebagai pemain inti di posisi 4 besar nanti. Namun dengan begitu dia juga berharap agar pemain cadangan juga selalu siap ketika dimainkan, tidak menurunkan ritme dari permainan awal. Seperti itu, rekan Siska. Baik. Kemudian ada juga pendapat dari salah satu pemain, yaitu Oki Damar Saputra, di mana Oki ini merupakan salah satu pemain yang memiliki servis keras yang bolanya melengkung, dan dia merupakan salah satu pemain yang patut diwaspadai di DKI Jakarta. Bahkan pemain dari Jawa Timur telah mengakui bahwa Oki ini memang pemain yang punya servis keras dan sulit untuk diterima dengan baik. Dan bagi Oki sendiri, kemampuan yang ia tunjukkan akan selalu ia berikan yang terbaik, karena di PON saat ini adalah tempatnya untuk unjuk gigi untuk memberikan hasil maksimal untuk kampung halamannya, seperti itu, rekan Siska. Baik, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan tayangan dari wawancara pelatih DKI Jakarta dan juga pemain DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kita berharap pada Oki juga, karena kita bermain menurutku ya, bukan individu. Ya. Tapi dengan semangat, dengan dukungan dari kawan-kawan, Oki mengeluarkan serve yang lebih baik. Karena saya lihat dari serve itu dia membawa yang terbaik gitu. Itu. Untuk setter, apa ada evaluasi atau bagaimana, Coach? Mengingat sementara ini dia masih aman-aman aja. Saya berharap cadangannya pun siap lah. Sewaktu-waktu kita butuhkan, dia sudah siap. Jadi tanpa mengganti pun juga di saat pertandingan yang lalu saya sengaja tidak ini. Karena saya berharap di saat-saat momen ini dia menunjukkan pola aslinya sebagai pemain yang terbaik. Saya lihat sih alhamdulillah ya, kita selalu kita sini kan agak goyang gitu kan. Cuman pas di lapangan ternyata udah beda gitu, lebih baik lagi. Ya saya selalu bersyukur sih timnya lebih naik terus. Sudah mempersiapkan diri untuk babak 4 besar. Kita sih sudah persiapkan diri ya. Lagi 4 besar ini juga cukup persaingannya cukup ketat juga ya di 4 besar. Yang pasti kita siapin mental. Mas Oki menjadi catatan tersendiri kemarin saat melawan Jawa Timur dengan servis-servis yang menipu dan cukup keras. Itu ada teknik tersendiri atau bagaimana, Mas? Ya pasti karena saya bela DKI, kota saya sendiri, ya pasti terpacu buat bisa lebih baik. Apakah akan menyimpan juga untuk kejutan untuk laga di 4 besar lagi, Mas? Kemungkinan pasti bisa, tapi kita lihat aja nanti. Oke, terima kasih Mas Oki, sukses selalu. Ya, Tribuners, Papua menjadi wilayah yang pertama kali didatangi oleh sejumlah atlet PON 20 Papua, termasuk atlet panahan asal Jawa Barat, Deki Adika Hastian. Deki mengaku takjub dengan keindahan alam Papua yang masih asri. Tidak hanya soal pemandangan alam, Deki juga mengagumi venue-venue PON 20 Papua. Terkait dengan informasi ini, sudah terhubung dengan saya, Kelvin Erari, dari Tribun Papua. Halo, selamat malam, Kelvin. Halo, selamat malam, Siska dan juga Tribuners. Kelvin, bisa diceritakan seperti apa pengalaman dari Diki Adika Hastian ini setelah mendarat di Papua? Baik, Siska. Setelah dia melihat keindahan yang ada di Papua, dia mengakui bahwa sungguh indah alam di Papua, di mana dia sempat mengelilingi beberapa tempat wisata juga di daerah Papua, khususnya di kota Jayapura ini, dan dia takjub dengan keindahan yang ada di Papua. Demikian, Siska. Oke, Kelvin, sebelum Diki berangkat ke Papua, apakah Diki juga sempat berpikir ataupun membayangkan terkait dengan Papua ini?
Baik Siska, tadi sempat saya berbincang-bincang dengan Diki. Dia menyebut bahwa sebelumnya dan itu dia sudah pernah berpikir dan selalu berpikir tentang Papua. Ya, ketika begitu awalnya dirinya mendengar bahwa event PON yang ke-20 ini akan dilaksanakan di Papua, dirinya cukup senang karena memang sudah menjadi impiannya untuk datang melihat Papua itu seperti bagaimana. Dan setelah dia berpikir demikian dan akhirnya hal tersebut mulai terjawab. Demikian. Oke, Kelvin, berarti ini adalah pengalaman pertama bagi Diki ke Papua? Iya, Siska, ini pengalaman pertamanya untuk tiba di Papua. Oke, baik. Kelvin, adakah informasi tambahan? Baik, Siska, untuk informasi tambahan, Diki juga selain mengagumi alam di Papua, dia juga mengakui bahwa seluruh venue-venue di event PON 20 ini cukup luar biasa, di mana seluruh venue yang ada sudah berstandar atau berskala internasional. Demikian, Siska. Oke, Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan wawancara dengan Deki Adika Hastian, atlet panahan asal Jawa Barat. Pertama datang ke sini ya terus terang terjun dengan alamnya yang luar biasa indah, terus venue semua yang ada di sini, stadion, terus ya di tempat laga bertanding itu semuanya keren lah. Baru ini aku lihat luar biasa indah, kondisi alamnya luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa. Tribuners, kita jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetap di live update PON 20 Papua. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan, nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim tinju Nusa Tenggara Timur menurunkan 4 wakilnya dalam pertandingan perdana cabur tinju di Gor Cendrawasih Jayapura pada Selasa 5 Oktober. Keempat atlet yang mengikuti pertandingan ini yakni Angelina Niis, Sando Calvin, Yudit Maunino, dan Albert Taralando. Pelatih tinju NTT Hermansen Balon mengatakan seluruh atletnya dalam kondisi sehat dan siap tanding. Hermansen juga menyatakan timnya siap merebut medali di PON 20 Papua ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Posko PON, ada Sipri Seko di sana. Halo, selamat malam Sipri. Selamat malam rekan. Ya, Selamat malam Tribuners.
Bisa dijelaskan seperti apa persiapan dari tim tinju NTT di PON 20 Papua ini? Ya, terima kasih. Perlu kami NTT di PON 2021 ini membahas 10 atlet, dari 6 atlet putri dan 6 atlet putra. NTT ditargetkan oleh KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur dari cabang tinju minimal harus membawa pulang 2 medali emas. Saat ini atau hari ini NTT telah menurunkan 4 petinju, di mana di kelas 45 kg putri telah menurunkan Angelina Niis yang berhasil mengalahkan petinju Jawa Barat, Ajeng Gitni, sehingga Angelina Niis ini sudah lolos ke babak semifinal. Dan diharapkan atlet-atlet lainnya juga bisa meraih kemenangan. Demikian rekan Siska. Oke, Sipri, dari 4 tadi, tadi 1 sudah mengalahkan tim lawannya. Lalu bagaimana hasil pertandingan hari ini? Ya, jadi bisa saya laporkan bahwa hasil pertandingan hari ini dari 4 petinju selain Angelina Niis yang berhasil memenangkan pertandingan tadi, juga dari kelas 52 kg, yaitu Yudit Maunino juga berhasil menang atas petinju dari Riau. Sementara 2 petinju lainnya yaitu Sandu Calvin kalah dari petinju Nusa Tenggara Barat Endang, sedangkan petinju putra Apetar Landu juga kalah angka dari petinju Riau juga. Demikian Siska. Oke, Sipri, apa yang ditargetkan dari tim tinju NTT di PON 20 Papua ini? Ya, dapat saya laporkan bahwa tim tinju NTT ditargetkan oleh KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bisa membawa pulang minimal 2 medali emas. Hasil ini, target ini dipatok oleh KONI Provinsi NTT berdasarkan hasil dari prapon lalu, di mana dari 10 petinju ini NTT lolos dengan raihan 8 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Dan beberapa petinju NTT ini adalah juga petinju-petinju nasional yang ikut di SEA Games dan juga tahun lalu ikut di pra-Olimpik. Dengan demikian ada harapan dari NTT untuk bisa meraih medali minimal 2 medali emas di PON Papua ini. Demikian rekan Siska. Baik, Sipri Seko, kami terus tunggu updatean dari Anda terkait dengan pertandingan cabur tinju ini. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Tribuners. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya masih terkait dengan cabur tinju di PON 20 Papua. Perhelatan perdana cabur tinju PON 20 Papua disambut antusias oleh masyarakat setempat. Terlebih ada 3 wakil Papua yang ikut bertanding dalam laga kali ini. Diketahui laga pertama cabur tinju PON 20 Papua berlangsung di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura, sejak hari ini Selasa 5 Oktober hingga Rabu 13 Oktober. Tingginya antusiasme penonton bahkan sampai membuat Gor Cendrawasih tidak muat menampung para warga yang hadir untuk menyaksikan. Lalu, seperti apa keseruan pertandingan cabur tinju ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, ada Wahyu Septiana. Halo, selamat malam Wahyu. Halo Wahyu. Wahyu bisa mendengar suara saya? Ya, Wahyu, kami belum mendengar suara Anda. Apakah sudah bisa, Wahyu? Iya, nampaknya ada gangguan sedikit gangguan kepada wartawan kami di lapangan. Kita langsung saja beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, Tribuners. Para pecinta kopi, khususnya warga Jayapura dan para pengunjung PON 20 Papua bisa datang ke Festival PON Kopi Papua yang digelar di Terminal Meseran Kota Jayapura. Festival ini digelar oleh Bank Indonesia pada 3 hingga 9 Oktober 2021. Ada sebanyak 100 UMKM, 40 diantaranya bergerak di bidang usaha kopi yang mengikuti festival ini. Satu diantaranya adalah Rudy Johannes yang merupakan pengelola VOC Coffee. Lalu seperti apa keseruan festival kopi yang bisa jadi surga para pecinta kopi ini? Sudah terhubung dengan rekan kami Sigit Arianto dari Tribun Video. Halo, selamat malam Sigit.
Ya, kami akan menampilkan wawancara dengan pengelola. Ya, sudah tergabung dengan kami. Selamat malam Siska dan Ya, juga oke, Sigit. Sigit, bisa dijelaskan kopi jenis apa yang ada di festival tersebut? baik Siska dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan di festival kopi yang digelar di Taman Mesran Kota Jayapura terdapat banyak sekali UMKM yang menggelar lapaknya. Masing-masing lapak punya kopi andalan, terutama dari asli kopi dari Papua. Salah satu penjual adalah VOC Coffee dengan menu andalan adalah kopi Arabica dari Pegunungan Bintang dan juga kopi Robusta dari Serui. Nah, kopi yang dijual di sana beragam, mulai dari espresso, americano, kopi susu, hingga kopi gula aren. Siska. Oke, jadi ada banyak jenis kopi yang ada di festival tersebut dan bisa jadi referensi buat pengunjung yang datang ke sana. Lalu, Sigit, berapa kisaran harga yang ditawarkan di sana? Baik Siska dan juga Tribuners, untuk harga yang ditawarkan relatif terjangkau, mulai dari 15.000 hingga 30 ribuan saja, Siska. Oke, Sigit, Anda kan tadi sudah ada di sana di festival kopi tersebut. Lalu bisa diberitahu rekomendasi kopi kepada para pengunjung ini? Baik Siska, saya tadi sudah mencoba kopi bernama Kop Suren. Adalah kopi susu dan gula aren. Kop Suren dari VOC Coffee adalah menu yang paling direkomendasikan dan paling laris di sana. Siska. Oke, ini bisa jadi referensi ya untuk pengunjung yang datang ke festival kopi di sana. Oke, terkait dengan hal ini kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan pengelola VOC Coffee, ada Rudy Johannes berikut tayangannya. Halo, nama saya Rudy, saya dari VOC Kopi. Saya di sini menjual kopi Papua menggunakan kopi house blend, kopi Arabica dan Robusta. Arabicanya dari Pegunungan Bintang, sedangkan Robustanya dari Ambaidiru Serui. Menu saya yang disediakan di tempat ini berupa kopi susu, kemudian ada americano, ada espresso, dan juga ada signature VOC. Kemudian harganya rata-rata dari sekitar 15 ribuan sampai dengan 30 ribuan. Dan menu yang paling favorit di sini adalah Kop Suren. Menu kami yang paling andalan ada dalam kemasan botol, harganya 30.000, Kop Suren, yaitu kopi susu dan gula aren. Kami menggunakan gula aren. Jam bukanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Mulai dari kemarin dulu hari Minggu tanggal 3 sampai dengan nanti tanggal 9 yaitu hari Sabtu. Kami juga mempunyai produk drip bag, yaitu minum kopi tinggal seduh. Tinggal disobek, buka penyangganya, taruh di gelas, kemudian seduh air panas. Kopi hitam tanpa ampas. Terima kasih. Oke. Ya, Tribuners, perhelatan perdana cabur tinju PON 20 Papua disambut antusias oleh masyarakat setempat. Terlebih ada 3 wakil Papua yang ikut bertanding dalam laga kali ini. Diketahui laga pertama cabur tinju PON 20 Papua berlangsung di Gor Cendrawasih Kota Jayapura sejak hari ini, Selasa 5 Oktober hingga Rabu 13 Oktober. Tingginya antusiasme penonton bahkan sampai membuat Gor Cendrawasih tidak muat menampung para warga yang hadir untuk menyaksikan. Lalu seperti apa keseruan pertandingan cabur tinju? Saat ini sudah tergabung dengan saya, jurnalis Tribun Jakarta, ada Wahyu Septiana. Halo, selamat malam Wahyu. Halo, selamat malam rekan Siska dan juga selamat malam Tribuners semuanya. Ya, Wahyu, bisa dijelaskan, disebutkan tadi ada wakil Papua yang ikut bertanding dalam laga hari ini, lalu siapa saja mereka? Ya, betul, untuk hari ini memang di cabang olahraga tinju Pekan Olahraga Nasional ada 3 wakil putri dari petinju Papua yang ikut berlaga. Ketiga petinju itu ada Ona Antini Pais, ada Hana Kendi, dan juga Yusulina Balandina Matuba. Ketiga petinju itu mendapatkan dukungan spesial dari para supporter. Pada saat ketiganya berlaga, para supporter tampak bersemangat memberikan dukungan dari tribun penonton. Begitu, Siska. Oke, Wahyu, disebutkan tadi animo masyarakat untuk menyaksikan pertandingan ini cukup tinggi. Lalu bagaimana antisipasi dari panitia setempat? Ya, betul sekali. Pada hari pertama pertandingan tinju PON Papua ini memang penonton sampai membludak. Panitia sendiri memang sudah mengantisipasi hal ini dengan cara menyiapkan
videotron ataupun layar yang disiapkan di luar arena pertandingan. Layar tersebut dilengkapi dengan kursi beserta tenda untuk memanjakan para penonton yang tidak bisa masuk ke gedung arena pertandingan, sehingga bisa mereka menyaksikan secara langsung di layar yang telah ditentukan. Selain itu, pihak keamanan juga diturunkan oleh panitia sebanyak 2 kompi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu Siska. Oke, jadi warga yang jauh-jauh datang ke sana tetap bisa menyaksikan ya, walau dari layar. Oke, betul. Wahyu, ada berapa pertandingan yang dimainkan pada hari pertama tinju PON ini? Ya, untuk hari pertama cabang olahraga tinju sendiri memainkan sebanyak 16 pertandingan. Pertandingan sendiri sudah dimulai sejak pukul 2 waktu Indonesia Timur. Saat ini pertandingan masih berlangsung, masih mempertemukan antara wakil dari Balikpapan dan juga Sulawesi Selatan. Dari 16 pertandingan itu, tuan rumah sendiri memang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 wakil yang bertanding. Kemudian tadi ada 4 wakil NTT juga yang bertanding. Begitu, Siska. Baik, terima kasih Wahyu Septian atas laporannya. Kami tunggu terus updatean dari Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Cabang olahraga renang artistik PON 20 Papua memasuki babak final yang digelar hari ini, Selasa 5 Oktober di Arena Akuatik Kompleks Stadion Lukas NMB. Sejumlah kontingen yang masuk ke babak final mengikuti jalannya pertandingan. Untuk diketahui, arena ini menjadi lokasi perlombaan bagi cabang olahraga yang termasuk dalam kategori akuatik. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Radif Setiawan dari Tribun Video. Halo, selamat malam Radif. Selamat malam Siska dan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Ya, Radif, bisa dilaporkan seperti apa situasi terkini di sana? Baik Siska, renang indah di arena akuatik digelar sekira pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nomor yang diperlombakan meliputi solo technical routine dan solo free routine yang melangsungkan final. Akuatik merupakan lumbung medali bagi kontingen yang bersaing dalam PON Papua karena nomor yang dipertandingkan lumayan banyak. Sebelumnya, final solo putri kategori free routine ada pertandingan polo air yang juga sudah menyelesaikan lomba. Begitu, Siska. Oke, jadi ini waktu Indonesia Timur ya, Radif ya. Lalu Radif, kontingen mana saja yang mengikuti pertandingan di renang artistik nomor open solo technical routine ini? Baik Siska, peserta yang bertanding di renang artistik nomor open solo technical routine ini dari Jawa Timur ada Livia Lugito, lalu ada Papua ada Joanne Charlotte, Sulawesi Selatan ada Nurfa Nurul Utami, dari DKI Jakarta ada Cynthia Ardana, Jawa Barat ada Petra Septana, dan daerah istimewa Yogyakarta ada Nabilah Marwah. Begitu, Siska. Oke, Radif, sejauh ini bagaimana hasil pertandingan dari cabur renang ini? Baik, Siska, atlet asal Jawa Timur Livia Lugito memastikan medali emas setelah mendapatkan nilai tertinggi dengan total nilai 73,76 pada nomor open solo technical routine renang artistik PON Papua. Perolehan poin dari semua peserta, yakni dari Jawa Timur sendiri, Livia Lugito dapat 73,76, dari Jawa Timur, dari Papua ada Joanne Charlotte mendapatkan 60,86, Sulawesi Selatan mendapatkan 71,93, DKI Jakarta mendapatkan 41,4, Jawa Barat ada Petra Septana mendapatkan 70,53, dan daerah istimewa Yogyakarta ada Nabilah Marwah mendapatkan poin 72,2. Demikian, Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Radif Setiawan atas laporannya. Kami tunggu terus updatean terkait pertandingan PON Papua lainnya. Selamat bertugas. Ya, Tribuners, kita jeda sejenak. Sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya. Tetap di live update PON 20 Papua. Menit 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20. Terus kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk memenuhi kebutuhan makan para atlet, PT Pangan Sari Utama atau PSU selaku vendor makanan harus bekerja keras agar konsumsi tersedia. PT PSU pun harus memberdayakan warga lokal untuk membantu dalam proses penyediaan konsumsi para atlet yang bertanding di PON 20 Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Japrima dari tribunnews.com. Halo, selamat malam Japrima. Halo, selamat malam. Ya, Japrima bisa dijelaskan berapa jumlah volunteer yang ikut bekerja dalam bidang konsumsi di Kabupaten Jayapura ini? Ya, jadi pada perhelatan PON ke-20 Papua, PT Pangan Sari Utama selaku vendor makanan telah merekrut sekitar 179 remaja-remaja Papua di Kabupaten Jayapura. Oke, Japrima, lalu berapa porsi yang disediakan dalam memenuhi kebutuhan para atlet ini? Iya, jadi dalam sehari PT Pangan Sari menyiapkan 3.000 box nasi yang dibagi dalam tiga sesi, yaitu pagi, siang, dan sore. Oke, Japrima, bisa dijelaskan lebih rinci apa tujuan dari perekrutan warga lokal dalam kegiatan tersebut? Ya, jadi tujuan mereka adalah sebagai salah satu upaya memberdayakan masyarakat lokal secara ekonomi. Perekrutan ini juga bertujuan berbagi pengalaman dalam pengelolaan industri catering, Siska. Oke, baik. Baik, Japrima, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontingen Bali memiliki kans besar untuk meraih medali emas di nomor RSX 9,5 putra lewat atletnya Igusti Made Oka Sulaksana. Hal ini lantaran Oka tampil apik dalam 3 race sebelumnya. Bahkan saat race kedua, Oka tampil gemilang dengan meninggalkan lawan-lawannya hampir setengah lintasan. Terlebih saat itu, angin cukup mendukung dirinya. Terkait dengan informasi ini, rekan kami dari tribunnews.com Abdul Majid akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat malam, Majid. Selamat malam, rekan Siska dan Tribunnews dimanapun berada. Majid, bisa langsung dijelaskan seperti apa peluang Oka saat tampil di final besok? Iya, Siska, Oka atlet dari Bali ini memang tampil baik di 3 hari sebelumnya atau 3 race sebelumnya dengan mencatatkan waktu bagus, bahkan terakhir kemarin dia sebelum hari ini ia meninggalkan hampir setengah race dan ia meyakini bahwa besok menjadi race terakhir dia dan akan medali emas akan dia dapatkan. Siska.
Oke, Majid, melihat penampilan Oka yang cukup baik dalam race sebelumnya, lalu seperti apa dirinya menjaga peluang medali emas tersebut? Ya, Siska, seperti diketahui bahwa Oka ini merupakan atlet senior ya, atlet layar senior, bahkan lawan-lawannya merupakan junior-juniornya. Dan untuk tampil di PON Papua ini dengan segudang pengalamannya dan dibantu dengan venue yang pantai yang ada, dia bilang anginnya bagus dan ombaknya juga bagus, dan terutama untuk atlet layar ini yang sangat berpengaruh ya soal angin. Karena dengan pengalamannya Oka bisa melibas semua 3 race ini, dan besok penentuan final, dan dia meyakini bahwa besok akan menjadi harinya dia. Siska. Oke. Menjelang penampilan di final pada esok hari, lalu seperti apa persiapan yang dilakukan oleh Oka, Majid? Ya, Oka sendiri karena seperti saya bilang, karena dengan pengalamannya dia akan tetap tenang dan tidak akan tergesa-gesa. Dia bilang juga sebelumnya akan bermain lebih di atas, dan walaupun bisa Oka tidak jumawa dan tidak gegabah, dia hanya bisa terus tampil maksimal dan tampil konsisten untuk laga besok hari penentuan peraih medali emas. Demikian, Siska. Oke, Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari atlet layar Bali, Gusti Made Oka Sulaksana. Berikut tayangannya. Sebelumnya sih kita nggak pernah ya di sini, cuman baru nyampe itu udah merasa kalau anginnya sih bagus sekali dan juga lautnya bagus, cuman masih sedikit ada sampahnya. Ya itu mungkin. Nah, saya senang lagi ada. Sebelumnya sih kita nggak pernah ya di sini, cuman baru nyampe itu udah merasa kalau anginnya sih bagus sekali dan juga lautnya bagus, cuman masih sedikit ada sampahnya. Ya itu mungkin ke depannya mudah-mudahan pemerintah ini lebih melarang gitu, membuat. Baik, Bapak dan Ibu, kami mohon pasti ada target waktu nggak sih the best time-nya akan dikejar? Ya kalau dilihat dari beberapa race ya, itu memang kita, apalagi kemarin itu bahkan sampai setengah bintang saya tinggalkan itu. Kalau memang ada pengukuran waktu itu memang terlalu jauh ya saya ninggalin masuk ya. Karena anginnya kan bagus sekali gitu. Sebenarnya sih sudah sedikit aman ya, cuman kita belum 100% aman karena kan semua poin itu akan masuk dan digabung. Jadi apalagi misalnya kalau kita sampai tidak ikut atau mungkin didiskualifikasi, itu otomatis akan medali bisa hilang semua. Jadi kita tidak tahu berapa race nanti akan dibuang setelah selama 12 kali lomba ini, mungkin 2 atau 1 race yang dibuang yang terjelek. Jadi mungkin besok itu kita akan main biasa saja dan main aman, karena posisi nomor 1 itu pun sekarang kan udah kelihatan ya, asal jangan membuat kesalahan. Dan besok juga kalau saya lihat dari cek dari win guru atau semua itu, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, nanti angin kurang ini bagaimana nanti nih? Ya memang kalau kita di layar ini, apalagi di selancar angin ini ya, setiap angin kurang itu pasti kita akan kerja berat ya. Pumping habis-habisin selama 30-40 menit dan itu habis-habis. Baik, terima kasih Pak Oka. Beralih ke informasi terakhir Tribuners, selesai dikunjungi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, kini giliran Ketua Umum Persatuan Atlet Seluruh Indonesia atau PASI, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengunjungi Mimika Sports Center atau MSC di Timika, Papua pada Selasa 5 Oktober. Dalam kunjungannya, Luhut menyampaikan bahwa pihaknya berencana menggunakan MSC sebagai pemusatan latihan atlet di wilayah Indonesia Timur. Dalam kunjungannya kali ini, Luhut juga berkesempatan untuk membuka cabur atletik di PON 20 Papua. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Papua, dari Ridwan Sengaju di sana. Halo, selamat malam Ridwan. Selamat malam. Ya Ridwan, silakan dengan laporannya terkait dengan kedatangan Luhut Binsar Panjaitan di MSC tersebut. Baik, kita dapat dilakukan bahwa untuk kedatangan Ketua Umum Persatuan Atlet Seluruh Indonesia, PASI Luhut
Binsar Panjaitan tidak lain untuk membuka pertandingan perdana cabang olahraga atletik di venue MSI Freeport pagi tadi. Nah, selain itu, beliau masih dengan pembangunan yang dilakukan oleh Freeport sebagai komitmen dan sendiri untuk Provinsi Papua dalam penyelenggaraan PON 2020 di Papua. Ya, Oke, Ridwan, kami kurang mendengar suara Anda. Ridwan, bisa dijelaskan apa alasan dari Luhut menyampaikan bahwa Timika akan menjadi pusat dari pelatihan atletik di wilayah Indonesia Timur? Baik, tentunya penyampaian dari Pak Luhut Panjaitan menyebutkan bahwa untuk Timika menjadi pusat TV atletik di Indonesia Timur, mengingat untuk PT Freeport sendiri dengan pembangunan MSI sendiri cukup lengkap mulai dari segala cabang olahraga atletik, sehingga beliau berkeinginan untuk tahun depan akan bekerja sama dengan PT Freeport menjadikan MSI sendiri sebagai pusat, sebagai TV dari cabang olahraga atletik. Bahkan pihaknya pun meminta dukungan untuk PT Freeport di Indonesia untuk memberikan 100 atlet cabang olahraga atletik untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Bahkan dia pun meminta untuk pemerintah Provinsi Papua untuk memperhatikan MSI tersebut agar usai PON tidak terbengkalai seperti venue-venue lainnya yang ada di Indonesia. Ya, Siska. Oke, Ridwan, adakah informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kembali? Baik, Siska, dapat saya laporkan bahwa untuk pembukaan cabang olahraga atletik tadi di kita cukup meriah, meski beberapa belakangan ini cukup cuaca di Indonesia cukup buruk. Bahkan tadi pertandingan pembukaan untuk cabang olahraga atletik nomor punggung lari diguyur hujan deras. Meski demikian, perlombaan tetap berlangsung hingga usai. Ya. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Luhut Binsar Panjaitan. Berikut tayangannya untuk Anda. Nah, saya senang lagi ada Pak Tony Menas, CEO dari Freeport Indonesia. Tadi kami sepakat bahwa atletik ini maju. Kita akan berusaha buat training center nanti di Timika. Nanti ini supaya digunakan. Jadi nanti akan 25 atau berapa puluh atlet akan sekolah di sini. Nanti sponsor oleh Freeport, dan kami akan berikan satu pelatihan untuk atlet-atlet kita pada 100, 200, 800 lempar tebing dan tolak peluru. 5 itu saja. Kemudian kita urus semua makanya nanti Freeport dengan kami kerjasama. Dan yang ketiga, di sini nanti akan kita bikin juga pembelajaran buat mereka. Pembelajaran 3, ya, tadi matematika, fisika, tadi sama bahasa Inggris, dan terakhir wawasan kebangsaan. Dan sehingga mereka ini juga punya masa depan. Pelatih kami siapkan. Pelatih sekarang kita rekrut bekas atlet yang bagus, kita train. Kita mungkin kirim ke Cina atau mungkin kirim ke Jamaika atau Jamaika yang kemari, dan juga Kenya lari jarak-jarak jauh. Ini untuk daerah Indonesia Timur, Papua, NTT, NTB dengan Ambon. Itu kita mungkin akan bawa kembali. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua petang. Kami masih akan hadir esok hari tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Tribuners, jangan lupa untuk dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, terang bisa. Saya Siska Muwaski beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.